Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa di mana saja yang berada. Baiklah, pertemuan kali ini terkait dengan akuntansi keuangan menengah 2 akan kita bahas terkait dengan pengakuan pendapatan. Lanjutan dari yang pembahasan kemarin sudah kita bahas terkait dengan investasi, di mana investasi bisa dilihat dari instrumen ekuitas maupun instrumen utang. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan pengakuan pendapatan. Nah, pengertiannya di mana di PSAK 23 bahwa pengertian dari pendapatan itu arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal sebuah perusahaan dalam satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi pengertian pendapatan itu berasal dari aktivitas normal perusahaan dalam satu periode akuntansi, bukan dari kontribusi dari penanaman modal. Nah, ada penghasilan income, kemudian ada pendapatan revenues. Nah, di sini terkait dengan pengakuan pendapatan, nah, pendapatan itu diakui pada saat direalisasi atau dihasilkan. Nah, sehingga pengakuan pendapatan itu harus dilihat juga dari jenis aktivitas perusahaan itu sendiri. Kapan itu akan diakui sebagai sebuah pendapatan. Nah, jika pendapatan berasal dari penjualan, maka pada tanggal transaksi ya, diakui pada tanggal terjadinya transaksi. Biasanya diartikan sebagai apa? Tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Nah, di situ ada unsur pengakuan pendapatan. Kemudian kalau pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terjadi jasa itu diselesaikan atau dapat ditagih oleh pembeli. Kemudian pendapatan dari pemberian izin penggunaan aktiva perusahaan seperti sewa, royalti, bunga. Nah, diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat aktiva tersebut digunakan. Nah, sehingga di situ ada unsur pengakuan pendapatan nantinya. Kalau pendapatan dari penjualan aktiva tetap ya diakui pada saat terjadi penjualan itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ya dari transaksi pendapatan tadi bisa digambarkan kan bahwa kalau kita akan mengetahui terkait dengan pengakuan pendapatan itu kapan diterimakan, lihat dulu jenis transaksi yang terjadi di sana. Kemudian kapan waktu diakuinya sebagai sebuah pendapatan itu sendiri. Nah, pendapatan pada saat pembayaran diterima, nah cara ini dipakai apabila jadi ketidakpastian mengenai kolektivitas piutang dari penjualan tersebut. Hal ini disebabkan oleh apa? Belum berpindahnya hak pemilik barang itu sendiri. Ada pendapatan dari penjualan konsinyasi. Nah, ini akan biasanya dibahas di lanjutan 2 ya, lanjutan 1 maupun lanjutan 2 ada konsinyasi. Nah, pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Nah, cara ini dipakai terutama oleh perusahaan kontraktor. Kemudian penafsiran ini dapat dilakukan dengan cara apa? Berdasarkan persentase dari biaya atau berdasarkan penyelesaian secara fisik atau metode persentase penyelesaian. Nah, jadi pada kesempatan ini yang dibahas terkait dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan kontrak, ya, pendapatan atas kontrak kerja atau kontraktor itu sendiri. Nah, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, di sini pengakuan pendapatan pada saat penjualan penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi dalam situasi tertentu pendapatan diakui sebelum penyelesaian atau penyerahannya. Nah, contohnya akuntansi kontrak jangka panjang. Dua metode akuntansi yang berbeda untuk kontrak jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntan, yaitu di sini metode persentase penyelesaian, di mana pendapatan dan laporan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses pekerjaan itu sendiri. Nah, ini berdasarkan apa? Persentase penyelesaian. Ada biaya konstruksi ditambah laba kotor sampai saat ini atau saat terjadinya kontrak. Nah, itu nanti yang akan kita lihat di mana pendapatan itu diakui berdasarkan apa? Persentase penyelesaian. Kemudian metode kontrak selesai, di mana pendapatan dan laba kotor harus hanya diakui pada saat kontrak itu telah selesai dilakukan. Nah, ini dua metode yang akan kita lakukan. Nah,
Akuntansi persentase penyelesaian adalah pembeli atau penjual mendapat hak yang dapat dipaksakan pada saat pekerjaan itu telah diselesaikan. Nah, sehingga di sini nantinya berapa persen yang harus diterimakan. Pembeli memiliki hak legal untuk menyarankan kinerja tertentu atas kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran sesuai dengan kemajuan. Nah, akibatnya di sini terjadi penjualan yang terus-menerus atau pekerjaan yang berlangsung sehingga pendapatan diakui sesuai dengan kontraknya. Nah, ini contoh ya nanti dari metode, misal di sini misalnya dengan metode persentase penyelesaian atau persentase penyelesaian, di mana pengakuan kemajuan pekerjaan ukuran yang paling populer adalah cost to cost basis. Nah, di sini pada saat Anda lihat nanti biaya yang terjadi sampai tanggal ini atau tahun ini dibagi estimasi total biaya saat ini kali persentase penyelesaian. Nah, di sana nanti akan terlihat berapa persen yang akan diakui setiap periodenya. Persentase penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir persentase pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang itu sendiri. Nah, ini contoh ya dari kontrak berdasarkan persentase kontrak di mana pada tahun 2018 ada kontrak senilai 4.500.000 katakanlah, kemudian pekerjaan itu diharapkan selesai pada bulan Oktober 2019 dengan estimasi biaya 4 juta. Pada tahun 2020 estimasi penyelesaian biayanya naik menjadi 4.500.000. Nah, berikut ini data-datanya ya. Jika kita lihat biaya sampai dengan tahun ini, tahun 2018, 2019, 2020 sesuai dengan tabel yang ada di sini ya. Kemudian taksiran biaya penyelesaian sisa kontrak 3 juta untuk tahun 2018, 2019-nya 1.134.000, 2020-nya karena memang harus selesai kan berarti tidak ada estimasi terkait dengan sisa. Kemudian ada tagihan kontrak termin sebelum tahun berjalan yaitu 900.000 untuk tahun 2019-nya 2.400.000, 2020-nya 1.200.000. Kas yang diterimakan di tahun 2018 750, 2019 1.750.000, sedangkan tahun 2020 adalah 2 juta. Nah, sehingga dari data-data ini ya akan bisa kita lihat per termin nantinya per tahun berapa persentase penyelesaiannya. Nah, di sini untuk tahun 2018 itu 25% itu diperoleh dari biaya sampai saat ini 1 juta dibagi dengan estimasi total biaya 4 juta kali 100%. Nah, sehingga di tahun 2018 itu bisa diestimasi bahwa yang terkait dengan penyelesaian kontrak baik nanti akan diakuinya sebagai pendapatan maupun persentase laba itu 25%, maaf. Sedangkan di tahun 2018 72% itu diperoleh dari biaya sampai saat ini di tahun 2018 sebesar 2.916.000 ini dibagi 4.050.000 sehingga ketemu 72%. Sedangkan di tahun 2020 diharapkan selesai maka persentasenya adalah 100%. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam jurnalnya ya, untuk mencatat berbagai transaksi tadi akan sesuai dengan tabel di sini ya, di mana biaya konstruksi apakah nanti di dalam penyelesaian itu menggunakan bahan atau bahan baku atau bahan kas atau hutang lah, maka untuk transaksi pencatatannya bisa menyesuaikan dengan saat terjadinya kontrak itu sendiri. Apakah pada saat biaya konstruksi yang dikeluarkan itu mengeluarkan bahan ya dengan bahan kas atau hutang. Nah, sehingga disesuaikan dengan tabel yang ada di data awal kemarin yang slide yang sebelumnya. Kemudian di tahun 2019 ada 1.916.000 itu karena apa? Karena di tahun 2018 itu sudah menggunakan 1 juta sehingga di sini
ketemu 2.916.000 ini yang dibuat pencatatannya sebesar 1 juta karena apa? Sudah dipakai di tahun 2018 sebesar 1 juta. Maka yang dicatat bukan 2 juta tapi 1.916.000. Begitu juga untuk pencatatan termin dan mencatat hasilnya ya sesuai dengan tabel yang ada di awal tadi. Kemudian bagaimana pengakuan pendapatannya? Nah, di tahun 2018 karena yang diakui itu 25%-nya, maka total dari pendapatan kali 25%. Nah, sehingga di tahun 2018 ketemu 1.125.000. Begitu juga di tahun 2019. Nah, 2019 itu 72%-nya dari 4.500.000. Lah karena yang diakui di tahun 2018 itu sudah 1.125.000, maka dikurangkan ya dari pendapatan tahun 2019 kali 72%-nya itu, maka yang diakuinya nanti sebagai pendapatan di tahun 2019 itu sebesar 2.115.000. Begitu juga di tahun 2020 sesuai dengan tabel pengakuan pendapatan ini. Nah, begitu juga dalam pengakuan labanya. Tadi diakui bahwa di tahun 2018 itu 500.000 untuk tahun pertama, ya tinggal mengalihkan persentase dari pendapatan persentase dari penyelesaian tadi yang sudah dihitung di awal sampai dengan nanti ketemu dengan laba kotor itu sendirilah, sehingga pada saat dilakukan pencatatan ya laba kotor biaya konstruksi pada pendapatan konstruksi, sehingga menyesuaikan dari tahun yang diperoleh baik itu laba kotor maupun biaya konstruksinya sesuai dengan tabel di sini untuk pengakuan pendapatan maupun laba kotornya. Nah, kalau kita sajikan di dalam laporan rugi laba seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan kontrak selesai? Nah, di sini diakui pada saat apa? Ya, pekerjaan itu selesai dilakukan. Nah, tadi sudah diketahui bahwa pada akhir periode itu diketahui di mana kontrak itu 4.500.000 ya, 4.500.000. Nah, ada penagihan kontrak pada pendapatan kontrak sebesar 4.500.000, biaya kontrak pada kontrak konstruksi 4.050.000 karena memang apa? Biaya yang dikeluarkan 4.050.000, sehingga di situ kalau kita ketahui di akhir periode ada pendapatan ya, yang harus diakui sebesar 4.450.000 pada saat apa kontrak itu selesai dilakukan. Nah, itu sebagai laba kotor dari persentase kontrak selesai. Nah, ini terkait dengan kontrak selesai, pengakuan pendapatan, di mana ada dua metode di sini pada saat apa pendapatan itu diakui, di mana sebagai pendapatan dari kontrak jangka panjang. Apakah nanti kesepakatan itu berdasarkan kontrak selesai maupun persentase penyelesaian. Nah, ini terkait dengan pengakuan pendapatan. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diskusi di GC lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.